Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Naokot. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist belajar VPS ya. Untuk bahasan di video kali ini kita akan belajar instalasi web server dan MariaDB atau database server di dalam VPS kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebelumnya di sini saya ubah dulu ya untuk networknya, settingan networknya. Yang awalnya kita menggunakan wifi untuk tethering menggunakan handphone, sekarang saya ubah menjadi USB tethering ya. Oke, kita masuk ke network, kemudian ini kita ubah namenya. Kalau di Windows itu wifi ya, kedeteknya wifi ethernet apa gitu. Kemudian di sini kita ubah jadi ke arah USB ya, kalau di Windows itu kedeteknya. Kemudian di sini tetap low all, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita jalankan start. Nah, ini untuk VPN login sudah. Nah, langsung kita akan login terlebih dahulu ya untuk ke VPN-nya ya, Proxmox. Oke, kita masuk ke browsernya, kita panggil browser. Oke, browser, kita masukkan IP-nya 192.168 sini 245 ya, kita enter. Sorry, 245 portnya, lupa portnya, jangan lupa 006, enter. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita akan sedikit setting ya untuk VPS-nya untuk Ubuntu servernya ini. Kita akan sedikit setting yang supaya ketika kita jalankan Proxmox environment dia akan berjalan juga ikut menyesuaikan. Nah, ini kita masuk ke option ya, klik dulu Ubuntu server untuk VM ya, virtual machine untuk Ubuntu servernya, kemudian masuk ke option, kemudian kita lihat di sini ada start at boot. Nah, kita klik, kemudian kita edit. Nah, ini kita start at boot, kemudian oke. Nah, ini fungsinya ketika Proxmox kita ngeribut dan kan aktif lagi, maka si Ubuntu server pun akan ikut aktif seperti itu. Oke, langsung aja kita aktifkan ini. Kita masuk ke konsol, kemudian VNC, sebenarnya langsung start juga bisa. Oke, kita start. Kita akan lihat IP-nya berapa yang akan kita lakukan, itu remote ya. Jadi kita instalasi web servernya menggunakan remote ya. Oke, tunggu. Oke, sudah. Kita masuk terlebih dahulu dengan akun yang kita buat saat instalasi. Oke, sudah. Kita clear, kemudian cek IP spasi A 215.254. Oke, kita coba remote ya, menggunakan SSH. Oke, cek dulu terminal ya, buka terminalnya dulu, kemudian kita ketikkan SSH, masukkan akunnya, masukkan juga alamat IP-nya 192.168.215. Oke, kita remote itu ke arah si Ubuntu servernya ya, yang ini 254. Oke, kita enter. Oke, masuk yes, masukkan passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam server. Oke,
supaya nggak pusing, kita ini tutup dulu nih, kita tutup head dulu, kemudian ini head juga minimize, kemudian yang belakang juga hide. Oke, selanjutnya kita clear dulu ini ya. Untuk pertama kita akan update dulu ya untuk sistem operasi Ubuntu servernya. Perintahnya itu sudo apt update spasi dash y, enter, kemudian masukkan passwordnya. Oke, di sini ada permintaan ya, 66 package bisa di-upgrade. Kita jalankan dengan apt list upgradable. Pastinya kita pakai sudo, kemudian apt list, kemudian dash dash upgradable, kemudian enter. Oke, sudah, kita clear. Kita coba upgrade ya, sudo apt upgrade spasi dash y, enter. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Selanjutnya kalau sudah kita upgrade, kita clear ini. Nah, perhatikan kalau misalnya tidak bisa upgrade atau koneksinya tidak terhubung, kita cek dulu DNS yang ada di Proxmox. Oke, saya lupa untuk memberitahukannya sebelumnya. Nah, ini masuk ke sini VPE. Oke, kemudian masuk ke DNS supaya apa? Koneksi internetnya bisa masuk ke Ubuntu server kita. Nah, ini edit. Kemudian kalau misalnya masih alamat IP-nya ubah dengan DNS-nya si Google seperti itu. Nah, kemudian oke, itu ya untuk supaya Ubuntu kita, VM Ubuntu server kita menerima akses internet seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke instalasi. Untuk terminalnya kita akan melakukan instalasi web server. Oke, perintahnya sudo apt, kemudian install, kemudian avac2 spasi dash y, kemudian enter. Oke, tunggu. Oke, sudah, kita clear. Kemudian kita aktifkan ya, sudo system ctl start avac2, enter. Kemudian kita cek juga sudo systemctl status dari avac2, enter. Nah, kalau udah aktif, kita Ctrl C, kemudian kita enable ya. Enable ini supaya ketika terjadi restart di VM kita, ketika on lagi, maka si web server kita on juga seperti itu. Oke, ini kita clear dulu. Oke, kita aktifkan sudo systemctl enable, kemudian avac2, enter. Oke, sudah, kita coba ya, uji coba. Ini cek dulu alamat IP-nya, IP A. Oke, 254. Oke, kita akan coba untuk uji coba web servernya sudah aktif atau belum. Oke, masukkan 192 dan 168, kemudian 215 is 15.245 kalau salah. 245. Kita cek 254, enter. Oke, nah ini untuk apa sih, atau web server kita sudah berjalan ya, sudah bisa dibuka di browser lain gitu seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan instalasi database server menggunakan MariaDB ya. Oke,
masuk ke terminalnya. Ini supaya enak kita minimize. Oke, kita clear dulu, kemudian kita install MariaDB nya. Perintahnya sudo apt install, kemudian MariaDB server, kemudian enter. Oke, do you want continue? Yes. Kalau tadi menggunakan -y ya, supaya langsung mengkonfirmasi. Kalau ini tidak. Oke, kita konfirmasi yes, enter. Oke, selesai. Kita clear dulu, clear. Kemudian kita aktifkan ya, sudo systemctl start MariaDB, kemudian enter. Oke, kita cek statusnya, sudo systemctl status MariaDB sudah aktif. Kita Ctrl C, kemudian kita clear, kemudian kita aktifkan ya, sama seperti avac, sudo systemctl enable MariaDB. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat si MariaDB ini atau MySQL untuk biasanya MySQL ya. Ini supaya lebih aman lagi, kita lakukan beberapa sedikit konfigurasi atau setting. Perintahnya itu sudo kemudian spasi MySQL kemudian underscore secure installation. Nah, ini kita lakukan, kemudian enter. Nah, enterkan password, kita tidak, karena akan menggunakan password baru untuk si database ini. Kemudian enter. Switch, no, ini tidak saya switch ya. Kalau kalian ingin men-switch silakan ya, jadi pakai Unix socket, ini lebih aman sebetulnya. Tapi untuk latihan no dulu aja. No, change to root password, yes. Kita akan ganti password untuk si database nya ya, bukan menggunakan yang si user akun, password si user akun untuk login ke ini ya, sistem operasinya. Oke, change yes, new password, kita masukkan passwordnya, kemudian password lagi sesuai yang sebelumnya yang di atas ya, enter. Remote anonymous user yes, kita remove, disallow root login yes, kemudian remove test database yes, kemudian reload yes. Oke, sudah. Kemudian kita clear. Nah, selanjutnya setelah setelah selesai install, kemudian MariaDB sudah install, yang kita perlukan yaitu untuk selanjutnya itu menginstal PHP. Oke, langsung saja kita instalasi, sudo apt install PHP, kemudian apalagi PHP, kemudian MySQL, kemudian library untuk apac-nya ya, library apac lib apac2 dash mode dash php. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, dengan continue yes, enter. Oke, selesai. Kemudian kita clear, kemudian kita reset ya untuk si apac-nya supaya mengenal PHP-nya, sudo systemctl kemudian restart apac2, enter. Oke, kita buat satu file PHP ya untuk info.php lah di dalam VM kita, itu sudo v itu berada di sini for www.html, kemudian kita buat info.php. Nanti kalau kita membuat menyimpan file-file web itu di dalam sini, direktori ini. Oke, sudah, kita enter.
Nah, kita buat file PHP info ya. Tekan I untuk insert, kemudian masukkan script PHP-nya. Oke, kemudian PHP info dalam kurung titik koma. Jangan lupa untuk tutup tag tutup PHP. Kemudian kita simpan, escape dengan tekan tombol escape, kemudian tekan tombol shift titik 2 W key. Nah, ini lihat ya, titik 2 W key, enter. Kemudian kita coba restart dulu, sudo system ctl restart apac2, enter. Oke, kita buka di browser. Nah, ini ya, kita coba info.php, enter. Nah, oke. Nah, jadi untuk PHP ini berjalan ya, sudah berjalan, sudah aktif. Oh, ini. Oke, untuk selanjutnya, kalau misalnya tidak berjalan, nah pertanyaan kenapa nggak berjalan, jadi script PHP-nya nggak berjalan. Oke, ada yang perlu diubah ya sebetulnya. Kalau misalnya ingin kita setting lagi ya, setup ya, yaitu ada di file directory, yaitu di sini ya, sudo v kemudian etc apac, ada di modes ya, modes available, kemudian masuk directory config, kemudian enter. Nah, yang harus kita pindahkan yaitu file PHP ini berada di dalam di depan ini ya. Oke, kita coba pindahkan aja ya. Khawatir ada yang di teman-teman tidak aktif PHP infonya. Ini tekan I, kemudian ini kita hapus ya, ini aktifnya di sini kursornya kita hapus. Oke, kita pindah ke depan, kemudian kita masukkan di sini index.php, kemudian spasi. Nah, kemudian kita simpan, tekan escape, kemudian tekan shift titik 2 W key, enter. Kemudian jangan lupa tetap harus di restart untuk web servernya, karena setiap perubahan kita harus restart si apac-nya. apac2. Nah, itu kalau misalnya kendala ketika teman-teman PHP infonya tidak muncul. Oke, PHP sudah, apac tadi sudah, MariaDB sudah. Yang terakhir, nah, kita install PHP MyAdmin ya untuk manajemen database kita agar mempermudah kita. Oke, kita installnya, perintahnya kita clear dulu lah ini supaya lebih enak. Perintah untuk menginstal PHP MyAdmin yaitu sudo apt install, kemudian PHP MyAdmin, kemudian enter. Oke, do you continue? Yes. Oke, nah ini web server to reconfigure automatically. Kita pilih yang apa sih, yang atas ya, yaitu tekan spasi. Nah, itu udah bintang, kemudian tab, kemudian oke, enter. Oke, configure database for PHP-admin, yes, tekan enter. Kemudian masukkan password yang kita buat tadi, yang MySQL Secure Installation. Nah, passwordnya masukkan ke sini. Oke, masukkan passwordnya, kemudian enter. Kemudian password lagi yang sama. Oke, enter. Oke, sudah, kita clear dulu. Jangan lupa kita restart untuk apac-nya. Sudo systemctl restart apac2, enter. Oke, kalau sudah, kita coba buka di sini PHP MyAdmin, enter. Oke, terbuka. Kita masukkan usernya root ya, kemudian passwordnya yang kita masukkan itu yang pas installation yang MySQL Secure Installation. Nah, ini password barunya ya. Oke, login. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai, kita install web server, kemudian PHP, kemudian database server yaitu MariaDB, kemudian kita sudah PHP MyAdmin kita installkan juga di dalamnya.
Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung kami dengan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.